Halo semuanya, aku Jasmine Safira, aku alumni ISMA 223 dan sekarang aku lagi kuliah di University of Toronto, kampus Scarborough di Kanada. Dan ini adalah sedikit guide to study abroad versiku. Oke, yang pertama aku akan ngomongin tentang University of Toronto, yang kedua aku akan ngomongin tentang University Life, dan yang ketiga aku akan ngomongin di application. Terakhir, aku bakalan ngomongin tentang scholarship-scholarship yang bisa aku rekomendasikan untuk teman-teman sekalian. Oke, yang pertama University of Toronto atau singkatnya biasa disebut U of T. Itu kita punya tiga kampus, Scarborough, Saint George, sama Mississauga. Nah, uniknya adalah kita bisa diterima di tiga-tiga kampusnya. Kemudian kita bisa milih nih, kita mau ke kampus yang mana. Gitu. Kita ada banyak pilihan program. Teman-teman bisa cek link yang udah aku kasih, itu isinya buklet tentang macam-macam program yang ada di U of T. Nah, spesialnya kita adalah kita bisa personalisasi nih program kita. Kita maunya jadi spesialis, double major, atau ambil satu major dan dua minor. Oke, mungkin yang sekarang jadi pertanyaan adalah how does U of T work academically? Secara akademik kita tuh gimana sih? Nah, jadi kamu itu setelah kamu melalui admission process dan diterima di UNIF, ke jurusan tertentu, itu tuh biasanya jurusannya general. Kamu belum declare apapun, kamu belum declare kamu mau spesialis atau double major atau satu major dan dua minor. Nah, biasanya setelah kamu diterima, kamu udah kayak ngurus dan lain-lain berkas gitu-gitu, kamu nanti bisa enroll ke course. Nah, course ini ada yang required, ada juga yang nggak required gitu. Jadi kamu emang pengen ambil aja course itu karena kamu tertarik, itu kita sebutnya sebagai elective. Nah, kamu buat tahu course yang apa ya, course yang diwajibkan untuk jurusanmu itu apa aja, itu kamu harus cari sendiri. Kamu nggak bakal dikasih atau dan lain-lain, kamu harus cari sendiri. Kemudian nanti nih setelah tahun pertama, setelah first year kamu ngejalanin semua required course, dan kamu udah memenuhi nilai required untuk declare post atau program of study, nanti kamu bisa declare di akhir winter term atau sekitar bulan April akhir hampir Mei gitu. Setelah kamu itu nanti diterima ke program of study atau post yang kamu mau, barulah setelah itu kamu melanjutkan degree atau kayak sesuai program yang udah kamu pilih itu, kamu harus selesaikan gitu. Nah, apakah bisa kamu ditolak setelah kamu declare post? Bisa, karena itu sekompetitif itu dan ada nilai-nilai tertentu untuk kamu bisa masuk. Jadi kalau nilai kamu itu kurang atau kayak gimana, itu kamu bisa jadi nggak keterima post yang kamu mau aslinya dan bisa kayak dipilihin post yang lain yang bukan kamu mau. Nah, yang perlu kalian ingat adalah di U of T, di Kanada in general sih sebenarnya ini, kita tuh pakainya term, bukan pakai semester. Jadi satu term itu 4 bulan. Jadi kita ada fall term, winter term, juga summer term. Summer term biasanya itu libur. Di kasusku, aku di fall kemarin aku ambil 6 course, dan di winter nanti aku ambil 7 course. Nah, yang spesial di sini adalah ada course namanya COP-B50 dan COP-B51. Dia itu nggak kehitung kredit. Jadi gimana? Jadi di U of T, kebanyakan course itu nilainya 0,5 kredit atau setengah kredit gitu. Untuk lulus kamu perlu 20 kredit. Nah, kalau kamu keterima di program namanya Co-op, ya. Kalau di kasusku aku keterima di Co-op Computer Science, Co-op adalah Work Integrated Learning, di mana nanti kamu berkesempatan untuk kerja selama 2 sampai 3 term. Kalau di Comsci itu 3 term. Nah, kalau kamu ambil program Co-op, kamu wajib ambil course COP B50, COP B51, dan masih banyak lagi, itu kehitungnya zero credit dan itu nggak berperan apapun ke kamu lulus nanti. Jadi sebenarnya course yang kamu ambil itu lebih dari 40 course. Gitu. Nah, dari lihat sini, yang wajib itu sebenarnya cuma 3 course paling atas di semester, di fall dan di winter. Yang lainnya itu aku pilih sendiri. Jadi, kita tuh kasarannya kita nge-war untuk dapetin course yang kita mau. Kayak gitu. Oke, how's the university life? Gimana sih kehidupan jadi mahasiswa University of Toronto? Yang satu, academic pressure-nya itu tinggi banget. Kenapa? Karena ya kasarannya kita mesti ayoan nih untuk dapat post. Apalagi jadi spesialis. Yang orang yang pengen jadi spesialis itu banyak banget. Dan itu sangat kompetitif. Jadi academic pressure itu
3-4 hari untuk nyiapin ujian. Dan itu adalah suatu hal yang common untuk nggak tidur sehari sebelum ujian. Banyak banget yang kayak gitu. Hampir semua orang kayak gitu. Hanya orang-orang tertentu yang emang jenius aja. Yang mereka nggak gadang sampai nggak tidur sebelum ujian. Oke, yang kedua adalah platonic friends. Jadi ini tuh bisa dibilang cukup common ya kalau udah di university. Kalau masih di SMA kayak di Senada gitu, mungkin kalian ngobrol sama cowok kayak cuma temenan doang, udah dicie dikit-dikit cie baper dan lain-lain. Kalau di unit itu enggak, itu it's very platonic dan itu normal. Dan itu biasa aja gitu. Jadi itu adalah satu hal yang menurutku kayak perlu di look upon sebelum kalian ke sana, takutnya dikit-dikit baper. Yang ketiga adalah utilizing campus resources. Jadi contohnya kayak di kampusku kita punya fitness center gratis. Jadi kita mau nge-gym, mau main sepak bola, mau main badminton, mau lari, mau renang dan lain-lain itu semua gratis. Yang kedua adalah kita ada groceries itu kayak semacam makanan apa ya bahan makanan gratis. Itu harus sign up tapi seminggu bisa 2 kali. Yang ketiga adalah kita ada office hours. Jadi misalnya nih kamu datang ke lecture, kamu masih nggak paham sama materi, kamu bisa datang ke office-nya profesormu sesuai jam yang udah dikasih dia di silabus ya. Kamu bisa datang ke office hour dia dan kamu bisa tanya, kamu bisa minta dijelasin materi lagi karena kamu nggak paham. Atau kamu di tengah-tengah kelas kamu bisa angkat tangan yang kayak, can you repeat what you're saying? Can you explain again dan lain-lain dan orang nggak akan marah gitu. Oke. Kemudian kita juga ada namanya math and stats support. Jadi kalau misal kamu nih masih nggak paham, terus kamu nggak bisa datang ke office hour atau kamu terlalu malu untuk minta diulangin, kamu bisa datang ke math and stats support untuk minta dijelasin ulang apa ya minta misal kamu nggak terlalu paham materi ini atau kamu minta bantuan untuk menyelesaikan soal tertentu and that resources everything is free. Kamu juga bisa harusnya kalau nggak salah ada therapist juga on campus, kamu bisa kayak bikin um, appointment untuk datang ke therapist misal kamu lagi stres atau gimana, and everything is free gitu. Yang terakhir culture shock, apa ya, I would say orang kuliah pakai tank top, pakai baju-baju yang mungkin kalau di Indonesia nggak sopan. It's very common. Yang kedua adalah orang merokok ganja. You will know that it's ganja, that it's weed. Karena baunya itu kayak sampah dibakar. And then, harusnya masih banyak lagi, seperti kayak condom being widely available. Kayak kalau kamu tinggal on campus, saat kamu move in, kamu bakal dapat welcome kit dan ada isi dapat kondom. Wah, ya. Yeah. It's very common actually. Jadi kayak, ya, saya perlu kamu apa ya kayak pilah-pilah yang mana yang sesuai dengan prinsip kehidupanmu. Jangan semua diserap, jangan semua diterima gitu aja. Oke, my personal tips itu to be proactive karena kebetulan aku dapat kesempatan untuk kerja on campus karena aku aktif di salah satu kelasku. Aku aktif di writing classku namanya CDLA 01. Dan ya waktu akhir semester aku sama profesorku di email kayak oh ini ada resources ini Jasmine untuk kerja on campus dan lain-lain, nanti kamu reach out ke orang ini kalau memang kamu tertarik kayak gitu, and it's possible gitu. Jadi menurutku my personal tips is to be proactive in everything. Next on uni application. Ini aku bakal ngomong secara general aja, nggak terlalu khusus ke U of T atau gimana-gimana. Yang pasti karena kita anak kurikulum nasional, sekolah negeri ya, kita perlu language test, language requirement, dan itu biasanya yang paling diakui itu TOEFL IBT atau IELTS. Ya, jarang ada unit yang mengakui Duolingo, probably unit di North America, tapi kalau kalian dasar misalnya ke China atau ke Jepang, itu nggak bakal diakui. Kemudian beberapa unit tertentu itu ada yang require SAT atau ACT, itu lebih kayak akademik. Kalau TOEFL dan IELTS itu lebih ke bahasa Inggris, SAT dan ACT itu lebih ke apa ya kayak spesifik kayak buat akademik. Itu salah satu univ yang minta adalah MIT. Next round essay atau personal statement, kemudian recommendation letter, CV atau resume, juga transkrip nilai. Kembali lagi, ini adalah kebanyakan apa ya kayak kebanyakan berkas yang diminta oleh univ ini. Ada univ yang minta berkas lebih banyak daripada ini, ada juga yang minta lebih dikit gitu. Jadi kembali lagi disesuaikan sama univ yang kalian tuju, univ yang kalian incar itu mintanya apa aja requirement-nya.
Oke, next round. Itu scholarship. Aku sering kali ditanya di DM IG ku kayak scholarship buat kuliah di luar negeri dan lain-lain. Jadi ada beberapa jenis sih scholarship di luar sana. Most likely atau secara umum itu ada dua, ada fully funded juga tuition reduction atau partial funded. Bedanya apa? Kalau fully funded ini semua, bisa jadi semua yang dimaksud itu biaya kuliah semua, atau semua biaya kuliah plus biaya hidup, atau yang paling common tuh sebenarnya tuition reduction, di mana kamu dapat potongan untuk SPP gitu. Jadi SPP nggak perlu bayar 100% full, misal kamu potong $10.000 atau kamu cuma bayar 50% doang kayak gitu. Nah, karena kita sekolah negeri ya, aku juga paham kebanyakan dari kita itu nggak bisa afford untuk kuliah di luar negeri. Jadi aku ada beberapa rekomendasi beasiswa fully funded. Oke, first and foremost itu beasiswa yang mana aku sekarang dapatkan yaitu beasiswa Indonesia Maju Persiapan S1 luar negeri. Nah, tapi beasiswa ini tuh sebenarnya pendaftarannya untuk anak kelas 11. Jadi aku kemarin waktu aku masih kelas 11 aku apply untuk beasiswa ini dan alhamdulillah diterima. Eh, karena aku tahu kebanyakan yang datang homecoming itu anak kelas 12, jadi kalian nggak bisa daftar beasiswa yang ini. Beasiswa yang bisa kalian daftar itu yang kedua, yaitu beasiswa Indonesia Maju Bergelar untuk S1 dan S2. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau kalian daftar yang beasiswa yang uh, aku list kedua ini, dia require kamu untuk udah punya LOA dulu. Jadi kamu harus diterima sama UNIF dulu dan sudah ada buktinya kalau kamu diterima UNIF, baru kamu bisa daftar beasiswa ini. Untuk persyaratan lainnya kurang lebih sama semua, prestasi minimum nasional, kemudian esai, nilai, dan lain-lain. Kayak gitu. Ini tuh bagian dari BPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia. Oke, yang selanjutnya itu ada KAIS University and Graduate Scholarship. Itu beasiswanya dari UNIF-nya langsung. UNIF-nya itu namanya KAIS. Dia itu ada di Korea. Ketiga ada Max Scholarship, dia itu dari pemerintah Jepang, ya. Jadi Kak, minusnya itu kalau nggak salah kita tuh harus gap year karena dia minta udah ada ijazah. Jadi kalau belum ada ijazah, kita nggak bisa daftar ini. Gitu. Next one ada Busan Scholarship. Ini tuh kalau nggak salah beasiswanya Jerome. Jadi kalau mau tahu lebih lengkap bisa cek channelnya Jerome atau I don't know searching di Google or something. Next one ada Leslie B. Pearson International Scholarship. Itu beasiswanya untuk UOFT. Ya. Dia itu slotnya sangat terbatas, cuma bisa buat 20 orang worldwide. Dan karena kalian udah kelas 12 semester 2, most likely itu nggak bisa karena untuk application kalau nggak salah udah ditutup dari Oktober lalu, I think. Jadi kalau kalian bisa pun itu harus tahun depan dimana yang artinya kalian harus gap year atau ini bisanya buat adik-adik saya yang sekarang kelas 11 mau kelas 12. Next one ada ASEAN Undergraduate Scholarship. Itu beasiswanya biasanya ke Singapura, kayak NTU dan US. Ini masih buka kalau nggak salah, gitu. Oke, langkah apa paling penting untuk uni application dan scholarship searching? Jadi apa yang paling penting? Yang paling penting adalah do your own research, gitu. Kalian nggak bisa expect untuk disuapin informasi sama orang-orang. Ya, kalian harus cari sendiri. Kenapa? Karena in the end of the day, saat kalian udah kuliah di luar negeri, kalian bakal sendiri, kalian bakal ngurus semuanya sendiri. Nggak mungkin kalian um, expect orang tua kalian untuk masih ngurusin kalian atau bahkan expect teman kalian untuk ngurusin kalian. Kalian harus ngelakuin apa-apa sendiri. That's why um, kalian udah harus nerapin independen ini, sikap independen ini. Mulai dari kalian masih apply ke universitas dan masih cari scholarship gitu. Ya, that's all for me. Thank you so much for listening. Kalau ada pertanyaan bisa tanya aku di Instagram di @comments. Tolong yang sopan. I will try to answer as much as I could. Thanks. Bye bye.